Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Rabbi yang mana telah memberikan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada keharimban kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada keharimban kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengangkis umatnya dari jurang kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat sekarang ini. Baiklah, untuk mempersingkat acara diskusi pada siang hari ini, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada ibu dosen kita yang telah memberikan waktunya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan diskusi makalah kami yang berjudul yaitu analisis perkembangan sosial emosional usia 3-4 tahun. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman kita yang juga ikut hadir dalam menyaksikan diskusi pada siang hari ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya, yaitu saya sendiri Ani Masuda sebagai moderator sekaligus sebagai penyaji keempat, dan penyaji pertama akan disampaikan oleh Nur Wasliyah dan penyaji kedua akan disampaikan oleh Ayyada dan penyaji ketiga akan disampaikan oleh Lailatul Fitriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Wasliyah, saya sebagai penyaji pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian sosial emosional. Sosial emosional terdiri dari dua kata, yaitu sosial dan emosi. Sosial adalah suatu proses di mana individu atau anak melatih kepekaan dirinya terhadap rangsangan-rangsangan sosial, terutama tekanan-tekanan dan tuntunan kehidupan atau kelompoknya, serta belajar bergaul dengan bertingkah laku seperti kebanyakan orang yang ada di dalam lingkungan sosialnya. Sedangkan emosi adalah sebutan yang digunakan untuk menggambarkan perasaan, satu reaksi alamiah yang timbul pada diri seseorang. Setiap aspek perkembangan individu, baik sosial maupun emosi, satu sama lain saling mempengaruhi. Adapun aspek perkembangan sosial itu ada dua. Yang pertama adalah interpersonal dan yang kedua personal. Sedangkan aspek perkembangan emosional itu ada tiga. Yang pertama, rasa sayang kepada teman, orang tua, saudara, dan guru. Dan yang kedua, memiliki rasa empati menolong teman. Dan yang ketiga, dapat mengontrol emosi, kemarahan, dan lainnya. Dan yang B, karakteristik perkembangan sosial. Di sini ada beberapa karakteristik kemampuan sosial pada anak usia prasekolah. Di antaranya adalah yang pertama, anak pada umumnya cepat menyesuaikan diri secara sosial. Lainnya cenderung kelompok kecil dan dapat berganti-ganti. Dan yang ketiga, anak yang lebih kecil cenderung mengamati anak yang lebih besar. Dan yang keempat, pola bermain anak prasekolah lebih bervariasi fungsinya sesuai dengan kelas sosial dan gender. Dan yang kelima, perselisihan sering terjadi namun tidak berkepanjangan karena sesaat kemudian mereka akan berdamai kembali. Anak laki-laki banyak melakukan tindakan agresif dan menentang. Dan yang keenam dan yang terakhir, setelah masuk TK, pada umumnya kesadaran mereka terhadap jenis kelamin telah berkembang. Anak laki-laki lebih bermain di luar, bermain kasar, bertingkah laku agresif, sedangkan anak perempuan lebih suka bermain yang bersifat kesenian, bermain boneka atau menari. Dan yang B, karakteristik perkembangan emosi pada anak usia dini. Adapun karakteristik reaksi emosi pada anak usia dini itu ada 5. Yang pertama adalah reaksi emosi anak sangat kuat, dan yang kedua reaksi emosi pada setiap peristiwa dengan cara yang diinginkan anak, dan yang ketiga reaksi emosi anak mudah berubah, dan yang keempat reaksi emosi bersifat individual, dan yang kelima emosi anak dapat dikenali melalui gejala tingkah laku.
Mungkin ini saja. Baik, saya sebagai penyaji kedua akan membahas tentang tahap-tahap perkembangan dan juga stimulasi perkembangan sosial emosional anak usia dini. Yang pertama adalah tentang tahap-tahap perkembangan sosial emosional anak usia dini, dan di sini saya mengutip penjelasan menurut Erikson, yang mana tahap perkembangan sosial emosional anak usia dini menurut Erikson ini ada 4 tahap. Yang pertama adalah tahap yang disebut dengan basic trust and mistrust, artinya percaya versus curiga. Dan pada masa ini dialami oleh anak usia 0 sampai 2 tahun, dan pada tahap ini apabila anak mendapatkan pengalaman yang menyenangkan, dan ini akan tumbuh yang namanya rasa percaya diri. Sebaliknya, apabila anak mendapatkan pengalaman yang kurang menyenangkan, ini akan timbul rasa curiga. Terus yang kedua adalah tahap otonomi versus perasaan malu dan ragu-ragu. Nah, pada tahap ini biasanya dialami oleh anak usia 2 sampai 3 tahun, di mana biasa disebut dengan masa balita. Dan pada masa ini apabila anak sudah merasa mampu menguasai anggota tubuhnya, ini akan dapat menimbulkan otonomi. Dan sebaliknya, apabila lingkungan ini terlalu banyak bertindak untuk anak, ini akan menimbulkan rasa malu dan ragu-ragu. Terus yang ketiga adalah tahap inisiatif dan kesalahan. Tahap ini dialami oleh anak usia 4 sampai 5 tahun. Dan pada masa ini adalah ketika anak-anak ini sudah mengalami, menghadapi dunia sosial yang lebih luas. Ini mereka akan lebih merasa tertantang dan perlu mengembangkan perilaku yang bertujuan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Terus pada masa ini anak ini sudah mulai lepas dari orang tua dan mulai berinteraksi dengan lingkungan selain dari lingkungan rumah. Terus kondisi lepas dari lingkungan keluarga ini, anak akan menimbulkan rasa berinisiatif, rasa inisiatif sendiri, inisiatif untuk misalnya untuk menyelesaikan masalah. Terus yang keempat adalah tahap percaya diri dan rasa rendah diri. Dan pada masa ini dialami oleh anak usia 6 tahun sampai pubertas. Dan pada tingkat ini sosial anak ini sudah bertambah luas, dari lingkungan keluarga ini bertambah ke lingkungan sekolah, juga ke lingkungan masyarakat. Sehingga semua aspek ini memiliki peran. Artinya misalnya orang tua ini mempunyai tugas untuk mendorong anak. Artinya untuk mendorong misalnya mendorong anak untuk lebih giat belajar. Nah, dan anak ini pada tahap ini sudah dapat melaksanakan tugas-tugas perkembangannya. Dan
apabila anak sudah menguasai keterampilan tertentu, ini anak akan menumbuhkan rasa percaya diri. Dan sebaliknya, apabila anak tidak akan tidak menguasai keterampilan tertentu, ini akan menumbuhkan rasa rendah diri terhadap anak tersebut. Nah, itulah tahapan-tahapan perkembangan sosial emosional anak usia dini menurut Erikson. Terus selanjutnya adalah tentang stimulasi perkembangan sosial emosional anak usia dini. Nah, ini ada beberapa stimulasi yang bisa diberikan kepada anak yang dilakukan oleh orang tua dan juga guru. Nah, stimulasinya adalah ini dapat diberikan oleh orang tua kepada anak dalam lingkungan keluarga. Yang pertama adalah orang tua ini hendaklah menunjukkan rasa cinta kasih kepada anak, dekat dengan anak, terus dan bisa membantu anak dalam kesulitan. Misalnya dengan sering memeluk anak maupun menemani anak dalam bermain. Terus yang kedua, menemani anak bernyanyi, terus membaca buku, dan memancing respon anak sesuai dengan usianya. Terus yang ketiga, stimulasi yang ketiga yaitu memberikan penjelasan tentang hal-hal yang ditanyakan oleh anak dengan nada yang gembira. Nah, hal ini penting dilakukan agar anak ikut merasakan aliran emosi pendamping bermainnya. Terus yang keempat, stimulasi yang keempat adalah usahakan orang tua selalu menatap mata anak jika berbicara dengan anak tersebut. Tujuannya yaitu agar ia tahu bahwa dirinya adalah prioritas bagi orang tua. Terus selain dari keempat stimulasi tersebut, orang tua maupun guru dalam mengembangkan sosial emosional anak usia dini ini sering-seringlah mengajak anak bermain permainan yang dapat melatih kemampuan sosial emosionalnya. Dan orang tua dan guru ini dapat melakukannya melalui metode bercerita, bermain peran, dan sebagainya. Terus ketika orang tua maupun guru ini memberikan stimulasi yang baik serta didukung oleh lingkungan yang baik pula, ini maka kemampuan sosial emosional anak ini akan berkembang dengan optimal. Mungkin hanya ini penjelasan mengenai tahap-tahap perkembangan sosial emosional anak usia dini dan juga stimulasi perkembangan sosial emosional anak usia dini. Dan selanjutnya untuk melanjutkan penjelasan mengenai faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial emosional anak usia dini dan juga mengenai analisis perkembangan sosial emosional anak usia dini. Terima kasih. Dan akan dilanjutkan oleh penyaji selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya penyaji ketiga akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial emosional anak usia dini. Berkaitan dengan hal tersebut, perkembangan sosial anak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor hereditas atau faktor keturunan.
Faktor hereditas berhubungan dengan hal-hal yang diturunkan dari orang tua kepada anak cucunya yang pemberian biologisnya sejak lahir. Faktor hereditas ini merupakan salah satu faktor penting yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan anak usia dini, termasuk perkembangan sosial dan emosi mereka. Menurut hasil riset, faktor hereditas tersebut mempengaruhi kemampuan intelektual yang salah satunya dapat menentukan perkembangan sosial dan emosi seorang anak. Yang kedua, faktor fisik. Anak yang terganggu keseimbangan tubuhnya karena kelelahan, kesehatan yang buruk, perubahan yang berasal dari perkembangan, maka mereka akan mengalami emosi yang meninggi. Oleh karenanya, fisik atau tubuh sehat akan cukup mampu mengendalikan dan mengontrol segala kemungkinan yang dapat mengganggu sosial emosional seorang anak. Yang ketiga, faktor psikologi. Faktor psikologi dapat mempengaruhi emosi antara lain tingkat intelijensi, tingkat aspirasi, dan kecemasan. Yang keempat, faktor lingkungan. Lingkungan merupakan tempat di mana anak tinggal untuk berinteraksi dengan segala sesuatu yang ada di dekatnya. Lingkungan yang dimaksud di sini yakni lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lingkungan pertama dan utama yaitu lingkungan keluarga. Keluarga merupakan agen sosialisasi yang terpenting yang memberikan pengaruh terhadap berbagai perkembangan anak. Oleh karena itu, pentingnya peran keluarga atau orang tua dalam perkembangan anak, baik berupa perkembangan sosial dan emosional anak, menjadi penting pengetahuan dan pemahaman orang tua terhadap tahap perkembangan anak. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang standar sarana prasarana pendidikan anak usia dini dinyatakan bahwa sarana prasarana merupakan perlengkapan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan pendidikan. Pengadaan sarana prasarana di sini meliputi yang pertama aman, bersih, sehat, nyaman, dan indah. Dan yang kedua sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Yang ketiga memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar dan benda lainnya yang layak pakai serta tidak membahayakan kesehatan anak. Baiklah, langsung saja saya akan membacakan tentang analisis perkembangan sosial emosional anak, yaitu yang mana berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada anak usia 3 tahun 10 bulan yang merupakan anak kelas KB Nurul Jadid berkenaan dengan perkembangan sosial emosional. Maka dapat dikatakan bahwa perkembangan sosial emosional subjek termasuk kategori STTPA tercapai. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut, yaitu indikator sosial emosional tercapai atau belum dan keterangannya, yaitu A. Kesadaran diri, mengikuti aktivitas dalam suatu kegiatan, yaitu tercapai. Subjek dapat mengikuti kegiatan misalnya piknik, pergi bersama dengan guru-guru setiap kegiatan pada puncak tema. Yang kedua yaitu meniru apa yang dilakukan orang dewasa, yaitu tercapai. Subjek dapat meniru orang tua atau gurunya misalnya membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga yaitu berekreasi terhadap hal-hal yang tidak benar, yaitu tercapai. Yaitu teman subjek ketika belajar diganggu temannya dia marah. Kita bisa langsung baca sendiri, yaitu kita bisa baca sendiri ya tentang analisis perkembangan sosial emosional anak yang ada di dalam kota ini. Dan juga dari perkembangan yang telah dicapai subjek tentunya tidak terlepas dari peran orang tua serta guru. Maksudnya di sini yaitu kita keberhasilan anak dalam mengontrol sosial emosionalnya, yaitu harus ada peran guru dan juga peran orang tua. Yang mana kita sebagai pendidik di sini yaitu kita harus bisa memberi contoh dan menjadi suri teladan bagi peserta didik kita. Dan juga seperti contohnya ketika kita memberi contoh yang tidak benar, maka anak didik kita bakal meniru perbuatan yang dilakukan oleh guru kita. Karena di setiap ucapan ketika anak-anak mengatakan sesuatu, katanya ibu guru kalau buang sampah itu pada tempatnya, katanya ibu guru kalau makan itu harus pakai tangan kiri. Jadi kita sebagai guru itu harus bisa menjadi suri teladan, karena guru ini digugu dan ditiru oleh peserta didik kita. Jadi memang tidak sangat mudah untuk menjaga sosial emosional anak bagi peserta didik kita di kalangan
KB di kalangan PAUD ya, karena dalam menjaga sosial emosionalnya, yaitu tidak semudah dengan kita mengatur anak SMA dan SMP. Mungkin kalau kita mengatur sosial emosional anak SMP dan SMA sangat mudah kita melakukan dengan kita mengatakan untuk harap tenang dan tidak boleh melakukan itu, anak bisa langsung merespons semua itu, tapi tidak dengan anak PAUD. Karena anak PAUD di sini yaitu dimana anak PAUD ini masih pemikirannya sangat sempit, dan juga pemikiran anak PAUD ini tidak seluas dengan apa yang kita pikirkan. Dan juga kita sebagai guru, kita harus bisa menanamkan kemandirian kepada anak didik kita. Seperti contohnya kalau kita itu ketika pembelajaran berlangsung, kita tidak boleh berbicara sendiri. Jadi kita harus bisa menanamkan kemandirian kepada anak didik kita. Kalau kita mau berangkat sekolah, tidak boleh terlambat waktu. Jadi yang harus tidak terlambat waktu itu yaitu kita dimulai dari guru tersendiri. Jadi kalau kita mau berangkat mengajar, seharusnya itu kita tidak boleh terlambat waktu datang ke sekolah. Karena kalau gurunya aja terlambat waktu datang ke sekolah, maka anak didik kita pasti akan meniru, kenapa kamu terlambat waktu untuk masuk sekolah? Maka anak murid kita akan menjawab, bagaimana saya tidak terlambat masuk sekolah kalau gurunya aja terlambat waktu. Jadi kita harus menanamkan kemandirian kepada anak usia dini itu yaitu sejak dini. Tapi kita juga harus membutuhkan peran orang tua. Jadi bukan cuma guru saja yang harus menanamkan kemandirian ini, yaitu kita sebagai orang tuanya juga harus bisa kita juga harus bisa menanamkan kemandirian kepada anak didik kita dan juga lingkungan di sekitar kita. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam saya menyampaikan diskusi pada siang hari ini, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya karena kita di sini sama-sama belajar, dan juga di dalam hadis dikatakan al-insanu fi mahallil khata'i wan nisyan. Baiklah, sekaligus saya sebagai moderator, saya akan tutup acara diskusi pada pagi hari ini yaitu dengan pembacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.